Baik rekan-rekan, tadi kita sudah mengikuti Steven Ayudianto, Senior Vice President Mandiri University Group, dengan bahasan yang sangat bermanfaat pastinya. Dan tetap jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan mengikuti kajian yang sangat-sangat istimewa dari Bapak Hermawan Kertajaya. Beliau adalah founder dan chairman dari Mark+, tetap dimoderatori oleh Mas Hamzah dan Kang Gugun. Ini adalah satu pemateri yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang. Jadi kalau bisa siap-siap beritahu rekan-rekan untuk ikut di acara ini dengan mengikuti channel YouTube Digital Amuba ya. Dan jangan lupa subscribe juga dan komen juga, pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan di situ. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya yaitu itdri.id, telkom.corpu, Living in Telkom, Sprinting, dan Smart Eye VR. Banyak banget ya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita beranjak ke acara berikut yaitu Hermawan Kertajaya dengan judul Entrepreneurial Marketing, The New Normal of Commerce. Wah, sangat menarik sekali ya. Saya akan sampaikan sesuatu untuk mengajak virtual expo kepada rekan-rekan. Ini ada 9 galaksi, yaitu tour galaksi secara 360 derajat dengan ambience antariksa. Ini sangat menarik sekali ya. Caranya harus masuk dulu ke website bumnbergerak.id dan klik virtual tournya ya. Ada poin juga untuk explore website. Kita harus semangat explore di bumnbergerak.id. Teman-teman, mari kita mulai saja. Bagaimana Pak Herman, sudah siap semua ya? Alhamdulillah. Mas Hamzah, Mas Gugun kalau mau ke toilet silakan, dipersilakan. Dari tadi kasihan sudah mantengin terus. Bukan main juga ya, sebagai moderator mereka ini mumpuni dan sangat menguasai permasalahan. Ini dia, Entrepreneurial Marketing, The New Normal of Commerce, dengan Hermawan Kertajaya, founder of Chairman Mark+. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Ketemu lagi sama kami ya. Pagi. Mudah-mudahan nggak pada bosan ya lihat kita ya, Mas Hamzah ya. Ya, ini aku excited banget Mas Kun untuk sesi yang kali ini ya, Pak Hermawan Kertajaya. Kebetulan aku ngefans banget ya sama beliau. Beliau tuh kayak the Asian Philip Kotler gitu. Guru besar marketing lah pokoknya. Wow. Jadi very exciting Mas Gugun ya. Beliau sudah menuliskan banyak buku, dan yang terakhir nih Marketing 5.0 ya, itu baru keluar mungkin late last year gitu. Jadi kita dapat kesempatan yang luar biasa, bagus banget nih Mas Gun untuk ketemu dan bisa memoderasi Pak Hermawan ya, exciting banget. Apa tadi yang akan kita sampaikan Mas Gun? Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Teddy Senada ya, topiknya oleh Pak Hermawan Kertajaya ini entrepreneurial marketing tentunya ya, dan agendanya the new normal of commerce. Jadi ya ini dampaknya akan itu di sini ya, bagaimana membuat sebuah outlook yang tadinya cuma sekedar ide menjadi sebuah reality, dan bagaimana melakukan actionnya seperti itu mungkin ya Mas Hamzah. Dan kalau Mas Hamzah udah bilang ini jadi the Asia Philip Kotler, aku percaya sih, karena Mas Hamzah ini boleh dibilang ya pelahap buku ya. Kalau Dementer tuh pelahap maut, kalau Mas Hamzah ini pelahap buku, luar biasa. Ya, oke Mas Gun, ini pasti sesi yang sangat kita tunggu-tunggu. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita undang Pak Hermawan. Selamat pagi Pak Hermawan. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Hermawan Kertajaya. Ya, selamat ya. Selamat bikin acara ini, BUMN Bergerak. Ini Telkom Corpu luar biasa ya. Zaman gini langsung bikin
untuk orang Telkom dan untuk umum. Ini kelihatan bahwa Telkom Korpu itu tidak hanya untuk orang Telkom, tapi Telkom untuk semuanya. Dan mirip ya, Telkom University juga dibuka untuk umum ya. Terus ada, kalau tidak salah ada ITT atau apa ya di Surabaya sama Purwokerto ya kalau nggak salah ya. Bagus sekali. Nah karena waktunya terbatas, saya cepat aja masuk ke slide-nya supaya nanti mungkin ada waktu untuk diskusi dikit. Nah judulnya entrepreneurial marketing ini itu memang buku saya berikutnya yang akan keluar di tahun depan. Nah, tahun depan itu harapannya entrepreneurial marketing ini akan terbit dari Wiley Amerika, bisa digedein supaya lebih lega ngelihatnya, bisa digedein, di-fullkan gitu. Entrepreneurial marketing ini memang gabungan antara entrepreneurship dan marketing, karena setelah pandemi saya semakin sadar bahwa marketing itu jadi teori kalau tidak ada entrepreneurial spiritnya. Sedangkan entrepreneurial spirit itu akan menjadi spirit kosong kalau tidak ada ilmunya. Ya, kita baru melihat toh, kasihan Pak Jokowi upset sekali ketika melihat bahwa banyak UKM yang setelah masuk digital kemudian setengah mati kena predatory pricing. Saya bilang balik-balik sebetulnya, saya aktif di ICSB, Inter Council Small Business, bahwa jangan masukkan UKM begitu saja masuk ke e-commerce, karena di e-commerce itu kompetitornya tidak karu-karuan itu di situ. Dan memang hukum tidak tertulis, orang nyari murah di sana. Jadi apalagi kalau kita tidak punya diferensiasi, ya. Jadi ya itu contoh bagaimana walaupun UKM itu punya entrepreneurship, bisa melihat opportunity, bisa kolaborasi sama orang, kemudian bisa mengambil risiko, tetapi kalau tidak punya ilmu marketing berat. Marketing ini kan bukan promosi. Marketing itu utuhnya adalah kekuatan untuk strategi untuk memenangkan persaingan. Di mana ada persaingan, di situ marketing jalan. Nah, saya ganti dikit post normal of commerce. Jadi saya lebih senang pakai post karena nanti sesudah pandemi ini new and old itu gabungan. Jadi bukan new normal dok, tetapi new and old. Tadi Kang Steven tadi bilang, loh kelas itu penting loh katanya dia. Saya tadi mendengarkan. Jadi tidak bisa online terus, tapi mesti ada kelas. Jadi maka itu marketing 5.0 itu menjadi laris ya. Coba masuk ke slide berikutnya. Marketing 3.0 itu 27 bahasa dari 2010, marketing 4.0 24 bahasa dari 2017, dan marketing 5.0 itu sudah 9 bahasa walaupun baru 2 bulan. Tolong dikeluarin slide kedua. Nggak bisa kontrol dari sini ya. Nah, jadi kalau kita masuk dulu ke berikutnya, marketing 345, masuk berikutnya. Nah ini kita lihat bahwa memang teknologi for humanity ini Wiley senang sekali ini. Wiley Amerika, saya sudah menulis dengan Philip Kotler itu mulai tahun 1998, jadi 23 tahun. Nah jadi waktu 2010 saya terinspirasi oleh Nabi Muhammad. Human spirit. Marketing jangan dipakai untuk mujuin orang. Ya, karena Nabi Muhammad itu 0 sampai 25 orang biasa, 25 sampai 40 pedagang, 40 sampai 63 nabi, makanya komplit ajarannya. Maaf loh, saya ini ketua NU cabang Katolik katanya Gus Dur. Jadi saya Katolik. Tapi saya menggemari Nabi Muhammad, memuji karena bisa balance antara akhirat dan dunia.
Nah, marketing 1.0 itu kalau kita bilang produk kita nomor 1. 2.0 kalau customer itu paling penting. Customer oriented lebih bagus dari produk oriented. Customer maunya apa? Kemudian kita bikin produk. Tapi yang penting dari semua itu adalah sebetulnya human spirit, kejujuran. 27 bahasa, ada museumnya di Bali dan sebagainya yang diresmikan Philip Kotler 10 tahun yang lalu. Jadi nanti 27 Mei ini Philip Kotler akan berusia 90 tahun. Jadi kita akan rayakan di Bali. Saya 73, dia 90. Katanya life begin at 70. Hermawan, you are still 3 years old, I'm 20 katanya. Let's work together terus katanya. Nah, kalau 2017 kita keluar buku Making from Traditional to Digital. Jadi 7 tahun kemudian 24 bahasa. Nah yang baru keluar ini cepat sekali. Nggak sampai 3 bulan sudah 9 bahasa non-Inggris. Karena itu Wiley tadi pagi barusan minta kita untuk nyodorin marketing 6.0. Sign kontrak dulu. Mungkin dia takut ya kita sign kontrak sama orang lain gitu. Karena dia sudah punya trilogi ini, tapi aku bilang jangan tahun depan, ini bukan iPhone ini, yang tiap tahun keluar, paling enggak 2023. Nah, 9 bahasa ini membuat dia sangat optimis bahwa marketing 6.0 keluar. Tapi entrepreneurial marketing akan keluar tahun depan, tidak dalam series ini, karena beda. Kalau ini buku marketing tok, entrepreneurial marketing itu menyatukan entrepreneurship dan marketing. Saya kebetulan pendiri Asia Marketing Federation mau bikin World Marketing Forum di Kamakura 21-22 Oktober dan sebagainya. Ini saya dikenal sebagai orang marketing, tapi saya sekarang aktif di ICSB juga, International Small Business, dan BUMN itu semuanya kan sekarang ditujukan ke small business, which is entrepreneurship sebetulnya. Nah, kalau jadi saya nanti akan Chairman ICSB Global, dilantik di Capitol Building Juli 2022 sampai Juli 2023. Nah ini mudah-mudahan bisa membawa para UKM Indonesia keluar. Tapi ya memang harus entrepreneurship dan marketing. Nggak bisa kalau entrepreneurship dok. Coba balik ke tadi yang slide shoes tadi, yang kayak Nike tadi. Ini keyakinan saya bahwa nanti dunia termasuk Indonesia sesudah pandemi itu seperti sus ini, relief, recovery, reform, rise. Nah khususnya Indonesia harus selesai 21-22 ini karena momentum. Ini harus invest, perusahaan harus invest, terutama BUMN yang harus maju di depan kan ini. Swasta investmentnya sudah mulai menggebu-gebu, government waktu bantuan-bantuan. Nah consumer spending akan keluar 2022-2025. Nah Indonesia itu akan rise dengan ekspornya pada waktu 5 tahun terakhir menuju SDG dan demographic bonus. Jadi saya yakin 21-22 BUMN ini yang harus invest di manusia karena sudah terlalu banyak digital transformation dibicarakan. Tapi orang lupa bahwa dengan digital transformation orang ini harus naik lagi. Kalau tidak naik, kita bisa diganti oleh teknologi. Memang, Yuval ngomong 2100 nanti orang ini akan diganti manusia semua. Manusia diganti mesin semua. Tapi saya ngomong sampai 2030 loh. Rasanya kalau sampai 2030, kalau human itu naik lagi, ada TV, manusia menggunakan TV, tapi humannya naik lagi. Kan human itu yang bisa insight dan wisdom. Mesin itu kan paling mengolah data, jadi information, jadi knowledge. Jadi human itu diperlukan. Tadi kan Mas Steven itu dengan bagus mengatakan, classroom itu penting. Jadi memang sekarang banyakan online-nya. Dan saya yakin sesudah 2021, marketing itu harus digabung entrepreneurial marketing supaya tidak jadi teori. Nanti renewal marketing dan yang terakhir namanya sustainable marketing. Ini roadmap saya bersama Philip Kotler. Jadi nanti marketing, entrepreneurial marketing, nanti di sini ada renewal marketing, ada sustainable marketing. Jadi kita masih mau kerja sampai 2030, enggak tahu sekuat apa nanti. Sudah 73. Ya,
next lagi. Nah, saya ingin memperkenalkan ide yang sederhana saja, yang sekarang mulai dipakai di Dikti. Jadi Makplus ini diminta untuk menjalankan 6.400 student next semester untuk memandu supaya kampus itu tidak menghasilkan PIPM tok. Professional engineer, professional actor, professional accountant, professional lawyer, yang kalau masuk di dalam satu perusahaan kena manajemen sistem. Dan produktivitinya diukur pakai KPI dan harus ada improvement dari waktu ke waktu. Biasanya orang kejebak di PIPM. Dan kalau zaman normal, PIPM ini cukup, saya yakin. Tapi hati-hati loh, sesudah pandemi ini selesai, belum tentu kalau tidak ada yang lain-lain. Silahkan baca Wicked Seven. Itu buku yang Philip Kotler nulis sama Christian Sarkar. Yang mengatakan ada 7 hal yang bisa terjadi setiap saat. Nuclear war, mengingat ada Kim Jong-un. Asia ini ada Kim Jong-un. Nanti pada suatu ketika bisa terjadi terorisme lagi dan sebagainya. Dan mungkin masih ada pandemi lain, sekarang aja masih keluar terus. Jadi kita perlu sial. Sial ini kreatif, innovation, entrepreneurship, leadership. Jadi tidak cukup lagi orang itu cuma produktif. Kalau direksinya tok yang sial, setengah mati, Pak. Setengah mati. Kreatif, innovation, entrepreneur, leader. Nah, yang lainnya nunggu. Saya tahu culture BUMN pada umumnya, ya maaf, tidak semua BUMN, pasti. Tapi nunggu ide dari atasan. Creativity is about ide, innovation is about solution. Beda buat saya. Tapi productivity kita akan terbatas kalau tidak ada creativity. Tapi creativity tidak ada produksi, percuma. Ide-ide aja, jadi artis akhirnya. Tadi disinggung talent ya, nah, talentship itu. Artis yang hebat, itu kreatif, dan sekaligus produktif, menghasilkan sesuatu. Tapi kalau talent itu cuma berpikir kreatif, saya kalau enggak mood, saya enggak ngelukis umpamanya, repot juga ini. Nah, innovation, lompat, tapi harus ada improvementnya. Jangan takut, agile aja, naik. Nah, profesional harus punya jiwa entrepreneur. Jadi ini sebetulnya apa yang kita bicarakan di Telkom Korpu, ide mengenai distributed leadership kan. Jadi everyone is leader. Tadi Mas Steven dengan bagus mengatakan bahwa leader itu harus menciptakan another leader. Ya, jadi leader itu kalau buat saya harus memberi kesempatan kepada anak buahnya kreatif, innovation, dan entrepreneur. Walaupun rambu-rambunya sangat ketat. Kalau di Makplus saya 30 tahun ya, ini di Marketing TV Studio saya baru rubah ini tempat kerja satu lantai kita di Kokas ini. Jadi tempat seperti TV Studio, kalau mereka tidak kreatif, inovatif, entrepreneur dan leader tak marahin. Kamu digaji di sini. Itu bukan cuma jadi profesional. Lebih repot lagi kalau tidak profesional. Profesional aja enggak. Lulus S1, S2, tapi aku enggak tahu lulusnya dari mana. Ketika kerja, bingung. Karena dia tidak tahu kalau yang dinilai oleh kita beda. KPI-nya beda. Maka itu saya sangat menghargai. Saya dulu guru 20 tahun di Surabaya, kemudian jadi direktur Sampurna. Putra Sampurna dibilang, I hire you with big salary. You must be creative, innovative, entrepreneur, and leader. Kamu harus keluar terus dengan ide-ide baru, inovatif, entrepreneur. Harus berani ngambil risiko, termasuk risikonya dimarahin. Termasuk tak keluarin kamu. Tapi kalau aku memutuskan yang cocok sama kamu, kamu jangan marah. Nah, ini tidak gampang tentunya di BUMN.
Aku sering ngomong kayak begini, bagaimana Pak Sial ini dicampur PIPM? Waduh, Anda enggak tahu di BUMN, apalagi di ASN. Ya, Ibu Kofifa, saya orang Jawa Timur. Jadi kita kontrak 3 tahun dengan Jawa Timur. Yang aneh ini Bupati Pamekasan langsung pengen, Pak ASN saya mau dilatih Sial. Susah, tetapi ya nanti mungkin dalam 1-2 tahun produktif itu terbatas kalau tidak ada kreatifnya. Kalau improve tidak bisa innovation. Nah, karena itu saya sudah bicara dengan teman-teman dari Telkom Korpu tentang model ini. Model ini bisa dibalik. Bisa start dari CL-nya, bisa mulai dari leadership-nya. Nah, seorang leader, manager, dia kan manager di BUMN, dia leader manager, mesti mempunyai jiwa entrepreneurial profesional paling enggak. EL dan PM itu harus jadi satu. Kalau dia sendiri tidak menunjukkan itu kan tidak bisa. Tapi memberi kesempatan kepada followernya untuk kreatif, produktif dan innovation. Ayo, karena itu di Astra dulu saya masih ingat pada waktu Pak Priyono Sugiarto pertama kali diangkat di RUT. Long time ago, dia sekarang komun sudah 10 tahun jadi Presiden Astra, Makpres disewa, carilah kejelekan Astra. Kita cari di mana-mana pemegang saham apa-apa, kita cari sampai di dalam. Nah, ketemu. Dia tidak mau, cari Pak Hermawan. Siapa yang ngomong kita tidak rekrut? Akhirnya kita temukan orang Astra nyaman, culture-nya bagus, sehingga dia takut kalau terjebak dalam PIPM. Bayaran sudah gede, kalau tidak salah tidak mungkin dipecat. Jadi lebih baik tidak jadi entrepreneur kan? Tidak ambil risiko, jadi profesional aja. Nah, makanya sesudah itu dia kemudian merubah. Dari Jepang dia cari Kaizen itu improvement. Kemudian dia bikin 7 tingkat, Kaizen sampai innovation. Nah, Sial ini juga bisa dianggap Bagong, Petruk, Garing, Semar inspirasinya. Bagong itu komedian jadi kreatif, Petruk itu innovation, solusi, Gareng itu maunya banyak jadi entrepreneur, leader itu adalah Semar. Kalau PIPM, Nakulo Sadewo, Arjuna, Bima, dan Yudhistira. Jadi saya pernah dalang 3 negara, orang Solo yang ngadain, ada Pak Jokowi, ada Sultan Hamengkubuwono, cuma pada saat terakhir beliau lagi ada apa sehingga, tapi mereka lihat, wah ini buku Hermawan bersama Kotler berikutnya ini. Tapi nantinya kalau bisa kita launch pada waktu G20 di summit di Bali. Karena Pak Jokowi akan menjadi ketua G20 Desember 2021 sampai November 2022. Saya sudah dihubungi Queen. Bagaimana memasukkan ini, ya paling gampang ya di launch saja di sana. Nah, terutama UKM, karena UKM ini untuk pertama kali masuk di dalam agenda G20. Saya lanjutkan dikit. Nah, slide berikutnya, sesudah itu sedikit mengenai Sial dan PIPM yang harus digabungkan. Punokawan dan Pandawa 5. Kalau Punokawan tok tidak bisa, Pandawa 5 tok terlalu elit. Ini kalau digabungkan, itu sebetulnya Sial itu lebih dekat dengan marketing. 5D, 4C, PDB, 9 elemen. Ini model sederhana saya yang saya pakai bersama Blue Kotter 22 tahun. Tapi saya tidak akan persoalkan ini. Mungkin some of you tahu kalau sedang marketing ya. Nah, bawahnya balance sheet, income statement, cash flow, dan market value. Ini harus digabungkan. Jadi Sial itu bukan bunga rampai, creativity, innovation, entrepreneurship, leadership. Di sini saya di ruangan ini, di satu lantai ini kita bekerja sama dengan SBM ITB. Saya termasuk yang diajak Pak Kuntoro beruntung untuk mendirikan SBM ITB dulu. Jadi sudah 5 tahun. 5 tahun bikin Sememba, Strategic Marketing IMBA. Nah, sebetulnya Sial ini di SBM ITB, sekarang lagi laris-larisnya nih orang semua sekolah semua. Yang angkatan 5 ini mulai Januari, bahasa Inggris, Strategic Marketing pertama, ini memang 70.
penuh sudah, nggak mau lebih, ya full karena orang mau belajar semua ini dan bahasa Inggris ya 140 juta, lumayan daripada di luar. Di sini online, kalau ada kesempatan offline. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia ini menjadi omni. Omni itu bukan cuma online offline. Teknologi for Humanity itu memang sudah marketing 5.0 tadi. Ini lagi laris ini. Buku datang 200, habis lagi 200. Sampai kita yang bikin ini enggak dapat ini. Ya, sudah dipesan. Ya syukur alhamdulillah. Saya masih bisa bekerja sama dengan Film Kotor yang akan ulang tahun ke-90 di Museum Ubud. 27 Mei saya akan ke sana menghormati dia 10 tahun museum dan ini. Tapi yang istimewa dari model ini balance scorecard baru. C harus menghasilkan P, I, E, P, L, M. Percuma, leader itu kalau tidak bisa dipakai di dalam manajemen. Kan ada orang bilang Gus Dur itu leader loh, tapi he's not a good manager. Nah, kalau Anda di korporasi, ya memang mesti digabungkan. Dan 5D, 4C, PDB, 9 elemen, driver itu 5D itu teknologi, ekonomi, market, social culture, political, legal, itu harus, kalau memang ada dinamisasi di situ, ada idenya, harus ide itu terbukti balance-nya lebih baik. 4C, competitor, change, customer, dan company, kalau ada perbaikan di situ, ada solution yang lebih bagus dari kompetitor, masuk di income statement. PDB, positioning, branding, masuk di monetization. Cash flow harus bagus dong. Jangan bikin startup tahu-tahu rugi terus. Kalau rugi terus pada saat ketika burning money, itu namanya ya, CF-nya enggak bagus. Nanti investor enggak mau masuk. Nah, market value itu terakhirnya. Kita lihat nanti. Saya bicara sama Pak Jimmy Kovindo. Bagaimana sih orang e-commerce ini? Sekarang Tokopedia sama ini kan mau bergabung ini sama Gojek. Waduh, kita sama-sama sependapat ini. Ini income statement-nya masih negatif. Market value-nya gede memang. Nanti kita lihat sesudah ini gimana. Nah, kalau Amazon itu bisa menggabungkan dua-dua. Mereka bisa memanage bagaimana orang beli buku di awal itu tanpa stok, dia tidak punya stok. Orang pesen dipesenin, jadi dia bisa mengurangi cost sehingga Amazon itu profitable at the day one. Ini Pak Jimmy Kovindo mengatakan itu, sehingga market value-nya tidak karu-karuan. Sekarang dia masuk kemana-mana ini. Tapi hati-hati loh, ya mesin itu bisa mengganti productivity, improvement, professional management. Human itu sial, ya. Saya kok enggak percaya human itu akan bisa diganti cepat-cepat dengan mesin. Ada yang ngomong 5 tahun sudah. Nah iya, tapi kan insight wisdom itu enggak masuk. Sekarang lihat aja, apakah sial itu bisa diganti mesin? Leadership. Susah juga, mesin itu dipakai untuk menunjang leadership, menunjang entrepreneurship, creativity, innovation. Jadi ini adalah model dasarnya. Saya cepat akan menunjukkan dikit saja, saya tidak mau terpancing ke detail. Nanti kalau yang tertarik ke detail, silakan kontak kita, nanti kita akan berikan beberapa slide-nya. Kalau orang-orang Pertamina, Telkom sudah tahu, Pertamina sudah tahu, dan saya Jumat memang ada sesi nanti sama Pak Alex Denny dari Kementerian BUMN. Next. Ya, nah ini idenya. Kreatif ide itu mesti memperbaiki productive capital, innovative solution, improve margin, entrepreneurial value, professional monetization, leader value, manage result. Ya, tadi. Next. Nah ini sedikit aja. Orang banyak sekali creativity itu apa gini-gini, kita simplify the complex thing. Divergen sama konvergen. Kita jadiin yang simple aja. Dari dulu saya sih. Nah sekarang kalau seorang leader itu betul-betul leader, dia mesti kasih kesempatan anak buahnya divergen itu. Berimagination, exploration. Nanti bersama-sama prioritization-nya di mana dan validation. Tapi ini bukan design thinking. Maaf, bukan design thinking. Design thinking harus cuma diperiksa kepada customer maunya apa.
Ini karena saya orang marketing, ide baru itu baru menjadi solution kalau dia diinginkan oleh customer, lebih bagus dari kompetitor, dan ada gunanya untuk company. Itu baru ide menjadi solution. Next. Nah, ini balance scorecard-nya ini. Model balance scorecard yang nanti, bukan sekarang, di buku 1 yang akan terbit di November 2022, ini belum ada rinciannya. Tapi kita sudah nyiapin dengan riset yang mendalam bahwa kalau perusahaan itu exploration, imagination, prioritization, dan validation, mengantisipasi 5 driver itu, maka dia akan memperbaiki balance sheet. Philip Kotler tahun 1998 ketemu saya di Moskow, karena tidak ada yang bisa ngomong Inggris, dan saya dilepas ngomong karena Asian crisis kan. Saya beruntung bisa ngomong sama Kotler 1,5 jam, makanya krisis itu SWG katanya orang Chinese. Saya nggak ngerti itu, cuma saya ngerti WG itu, Weixan Ciwei. Jadi krisis itu apa? Opportunity dan dangers. Buat saya opportunity, kalau saya nggak ketemu Kotler 98, saya nggak jadi apa-apa. Dan sampai sekarang 23 tahun. Nah sekarang opportunity saya keluar lagi dengan krisis ini. Yaitu krisis ini mengingatkan saya bahwa entrepreneurship sama marketing mesti digabung. Ya, jadi ini bukan bunga rampai, sial, tapi begini. Next. Nah ini yang saya ceritakan tadi, bukan design thinking. Design thinking cuma dilihat problem solving untuk customer. Tapi harus market winning terhadap kompetitor dan value creating untuk company. Bukan values ya, value. Nah jadi creative ideas itu setelah dicek di desirability, visibility, viable, baru diterima sebagai innovative solution. Dan balance scorecard-nya kayak apa? Coba lihat, kayak gini. Jadi semua solusi harus menghasilkan kebaikan income statement. Baik di gross margin, EBITDA, EBIT, EBT, atau net income. Kalau enggak bisa. Ya, terus dan yang berikutnya, entrepreneurship buat saya, kalau dibedakan dengan profesional itu takut untuk opportunity seeking. Trade aja. Oh sekarang ini work from home aja. Loh iya, saya juga takut ini. Tapi saya jalan dari apartemen saya ke sini. Ya mengambil risiko dikit, umur 73, saya divaksin sekali lansia, tapi ya masih bahaya. Tapi lewat mall, kokas toh. Nah, risk taking. Saya masih ketemu siapa ke Bandung, mau ke Surabaya, mau kemana. Karena offline itu beda. Dan network collaborating. Saya menjadi MWA UI 5 tahun loh Pak. Manage profesor itu susah, bukan main. Mereka merasa dirinya paling pinter di dunia. Apalagi kalau disiplin ilmunya sama. Accounting sama accounting, wah biasanya berantem. Saya pernah advisor to NUS rektor 5 tahun. Di sana lebih lumayan, tapi sama aja. Makanya kita itu tidak pernah nulis textbook dengan Philip Kotler trade book. Jadi tidak berdasarkan jurnal ilmiah, tetapi praktis bisa dipakai. Nah sekarang oleh Dikti diminta zaman kampus merdeka kan, kampus merdeka ya diminta sejalan dengan Pak Nadiem, ayo orang-orang di kampus ini diberikan sertifikasi kayak gini. Nah, kalau yang di BUMN sebagai driver, ya otomatis harus digabungkan antara PDB, positioning dan branding, ini marketingnya, ini opportunity seeking, risk taking, dan network collaborating. Ini kalau cuma direksinya tok yang opportunity seeking, risk taking, network collaborating, repot. Saya pernah guyon ini. Saya lihat kalau ngomong leadership, orang kalau masih di bawah jadi burung elang. Terbangnya tinggi, terus kelihatan apa, nyamber ke bawah, ngambil risiko gitu. Tapi kalau sudah naik ke atas, malah 2 tingkat sebelum direksi kurang, malah takut. Mau jadi direksi, mau aman waktu pensiun. Nah ini biasa, bukan cuma di BUMN. Di perusahaan-perusahaan swasta begitu. Tapi kalau saya sebagai founder 200 orang di sini, awas. Kamu harus tunjukkan opportunity apa, risk taking, network collaboration. Karena saya setuju, tidak setuju itu sih terserah saya. Ya, next. Nah, ini balance scorecard-nya karena ditantang sama Philip Kotler dulu tahun 98 itu. Hermawan, you know balance scorecard ya? Waktu itu populer-populernya. Ya, itu bagus tak bilangi, komprehensif. Tapi itu dibikin sama orang konten katanya.
Kapan kita bikin ini? Nah, 23 tahun kemudian ini baru ini jawabannya. Ya, jadi harus intinya di finance, marketing di bawah, 3 level saja, yang ini organisasi. Next. Nah, ini yang terakhir. Ketika kita menjalankan 9 elemen, ada leadership values. Jadi kalau saya membedakan antara Masayo Shisang sama Jack Ma. Masayo Shisang itu adalah entrepreneur, dia bisa kerjasama dengan pangeran Saudi Arabia, kerjasama sama orang Jepang, sama orang China, tidak peduli dia. Tapi Jack Ma pada waktu jadi CEO menjalankan itu luar biasa. Coba lihat Jack Welch. Jack Welch itu menjalankan GE. Saya beruntung karena 2 kali ke GE diundang. Kemudian saya lihat memang under Jack Welch waktu itu karena orang percaya integritinya dia, values itu, maka harga sahamnya bagus. Bukan cuma smart. If you are not number 1, number 2, you better fix, lose, or sell, itu yang terkenal. Tapi orang lupa bahwa integritinya dia. Jadi Gareng itu value, Semar itu values. Ya. Entrepreneur itu value, Gareng itu entrepreneur, ini leader itu values. Dan terakhir, nah ini leadership itu PQ, IQ, EQ, SQ, ini bisa panjang ini. Leadership itu banyak sekali anunya. Tapi buat saya physicality, interact ini saya dapat dari FBI, tidak apa-apa lah. Ini asal ada saja, tapi saya bisa menjelaskan lebih detail. Next. Dan ini kalau mau dirubah jadi leader manager, kita sebutnya leader manager merah putih nih. Nah, Pak Jimmy Covido bilang kalau di Telkom Korpu ini lebih bagus dinamai innovation based leadership, Pak Hermawan. Iya memang benar. Pikir-pikir CI kan. Jadi leader itu kan, CL itu kan creativity, innovation. Kalau enggak innovation percuma creativity itu. Entrepreneur leader. Jadi kalau kita balik, seorang leader manager dengan akhlaknya harus bisa menggabungkan human dan marketing. Ya, human dan teknologi, marketing dan finance, 2 hal yang berbeda semua. Tapi inilah yang omni, disebut omni. Dan dia mencetak anak buahnya menjadi entrepreneurial profesional, kreatif producer, dan inovatif improver. Saya mau tambahkan satu lagi aja slide, bahwa saya memompa semangat teman-teman semua di Indonesia dengan mengadakan webinar 3 kali. Ya, Run 21 Run. Ini 8 April ini kan larinya ini. Webinarnya tidak ada di sini. Webinarnya 8 April. Webinar 1, webinar 2 Juli, webinar 3 Oktober. Tapi saya mengatakan bahwa kita harus run 21, 22 ini. Kalau tidak run, ketinggalan. Itu kan bayangannya Tom Hanks ya. Kalau Anda nonton filmnya, Tom Hanks itu kan cripple gitu, tetapi akhirnya bisa run, kita harus run, harus take risk, harus entrepreneur. Nah, Pak Sandiaga Uno kayaknya mampu. Nah, ini medalinya 210 orang disumbang oleh Antam ya. Dan ya, saya sudah selesai ini 21 kilo ini. Minggu lalu 15, minggu barusan ini 6 kilo at our own space. Tapi space saya kira-kira 10 lah. Ya, 10,3 atau berapa. Artinya 1 kilometer 10. Kalau Pak Sandiaga mungkin pace-nya bisa 5 ya, bisa 4. Ini nggak peduli saya berapa orang ikut, tapi kita batasi 210 dan sepenuh. Tapi nanti membakar semangat webinar 1, 8 April. Kalau Anda mau ikut, silahkan menghubungi kita. Dan memang kita harus run. Artinya jangan alon-alon asal kelakon. Bedanya profesional itu ya biasanya nunggu disuruh. Tapi tadi sudah dibilangi sama Mas Steven, loh, leader itu tugasnya membuat leader lain gitu ya. Jadi ini aspeknya agak lain, tapi nanti bisa digabungkan. Nah, semester depan kita mempunyai tugas untuk membuat bimbingan kepada 6.400 mahasiswa di kampus-kampus negeri PTN. Saya sekarang duduk di Dewan Pendidikan Tinggi dari Dikti. Dan mudah-mudahan juga bisa merupakan sumbangan bagi BUMN. Karena itu saya presentasikan pada Pak Jimmy dan teman-teman di Telkom Korpu sudah beberapa kali.
Pertamina juga sudah. Kemudian nanti Jumat ini kami ada online Zoom dengan Pak Alex Denny. Kita kenal Pak Alex Denny dulu, pernah ketemu pada waktu beliau masih belum di BUMN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hermawan, luar biasa pemaparannya, daging semua ya Mas Gugun ya. Tadi pemaparannya sangat banyak ya. Saya pertama tadi melihat grafik ya, tadi ada apa namanya, relief, recovery, reform, bahkan nanti sampai 2045 ya Indonesia emas. Itu memang ini apa ya, kita harus menjaga momentum ya Pak ya, agar kita bisa benar-benar menangkap uang itu. Nah, lewat entrepreneur marketing ini konsep yang cukup menarik ya. Terutama tadi ada salah satu poin dalam entrepreneurship, yaitu network. Luar biasa sekali Pak, itu sangat cocok ya untuk kita gunakan di era kolaborasi BUMN seperti ini. Oke, ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ya. Mungkin kita mulai, ini sebenarnya komen dari Mas Fauzan ya. Nah, ITDRI siap support buat UMKM dengan entrepreneur marketing Pak. Siap invest nih, minimal bikin learning content yang easily accessible. Nah, kemudian selanjutnya ada komen juga. Mohon someday mengevaluasi Amuba. Sudah berjalan 4 tahun lebih, rasa-rasanya sudah agak dekat dengan CIL PIPM. Wah, ini request khusus dari Kang Fauzan ITDRI ya. Ini khusus nih. Minta Pak Hermawan untuk suatu saat nanti bisa mengevaluasi Amuba, nih luar biasa nih. Iya, aku tahu lah Amuba itu dikit-dikit ya. Karena paling sering ya pergi ke korpunya Telkom. Karena dari dulu kan di rootnya Pak Arif Yahya. Saya ngawal Pak Arif Yahya mulai dari GM sampai direktur utama, sampai jadi menteri, sampai sekarang jadi Unpad kan, MWA Unpad. Jadi beliau juga yang minta supaya Makplus masuk Unpad untuk sertifikasi marketing. Pak Fauzan, saya siap. Tapi ya saya belum berhak lah mengevaluasi Amuba ini. Nanti aja kalau kita nanti sudah pasti bekerja sama, bukan dievaluasi. Gimana kita saling membantu. Buku ini kan bakal jadi buku dunia ya. Sama Philip Kotler, sama Within One, NTU Singapura, sama Dr. Jackie Musri. Lagi dibikin sama dia. Nah, jadi launch-nya saya taruh di Bali November 2022. Kebetulan aku diminta ikuin untuk ikut campur karena UKM sebagai global supply chain itu masuk di G20. Jadi saya siapkan tiga event. Preliminary-nya 1 Februari 2022 di Museum Kirti di Bogor. Saya sudah ke sana. Rumahnya presiden loh, sebelahnya gitu aja. Kick off-nya UKM sebagai global supply chain. Saya mau bikin pilih betul-betul 60 UKM yang betul-betul punya jiwa entrepreneur dan marketing yang global supply chain. Saya udah bicara di desain perdagangan, nanti 50 di bawah, 10 di atas. Di atas itu kan ada ruangan Soeharto, ruangan apa-apa, ngundang diplomat G20. Kita cari dulu kapasitasnya gimana. Kan negara berkembang kayak kita biasanya supply, yang sana chain-nya kan gitu ya. Nggak apa-apa, kolaborasi loh ini. Kedua di Washington DC. Saya akan dinobatkan kalau umur panjang Juli 2022 di Capitol Building yang diserbu sama Trump fans itu. Ya, jadi terkenal sekarang. Tapi nanti kalau di Bogor meetingnya 2 hari di Hotel Salak, tinggal jalan diplomat. Kalau di sana stafnya Menteri UKM dari 20 negara kita undang. Untuk terusin. Kalau potensial mapping sudah, nanti harmonisasi pajaknya gimana. Jadi ada political legalnya, ada social culture-nya, kemudian terakhir Oktober saya mau bikin di Korea. Di Korea bersama KBRI Korea jadi host, Menteri UKM se-20 kita undang Korea, nanti November mudah-mudahan bisa diteken sama Pak Jokowi bersama yang lain, digabung sama agenda lain. Jadi saya punya cita-cita tinggi membawa Indonesia ini keluar. Jangan sampai kita ini jadi market, itu sudah omongan klise itu. Iya toh? Tapi saya berani membawa konsep ya keluar. Ayo Amuba digabungkan, nanti kita sama-sama bawa keluar. Ya, saya jamin kalau kita kerjasama, tulisan Amuba nanti ada di buku saya waktu KTT G20. Saya jamin. Wah, mantap.
mantap banget nih kesempatan Mas Fauzan ya. Langsung dijamin loh sama Pak Hermawan tadi, Amuba bakal masuk ke dalam bukunya Pak Hermawan dan itu pasti akan dibaca sama banyak orang, Mas. Bisa kebayang kan berapa banyak pelahap buku lagi yang akan tahu tentang program ini. Ya, masih mau kerja sampai 2030. Jadi aku 73, dia 90. Life begin at 70 katanya. Philip Kotler, you are still 3 years old, Hermawan. I'm 20 katanya. Oh gitu Pak, luar biasa ya. Ya betul. Semua mahasiswa yang di ekonomi bisnis pasti tahu tentang buku Philip Kotler ya, dan pasti tahu nih dengan Pak Hermawan Kartaja. Tapi yang aku bawa ke leadership yang berbau komersialisasi, karena ini leadership for corporation. Kalau leadership ini sering, aku ini kemana-mana FBI apa ya, ikut. Aku dulu penasihat ahli Kapolri. Aku dapat PQ, IQ, EQ, SQ itu dari FBI, bagus sekali. Makanya saya ambil kalau leadership yang biasa-biasa wis ribuan itu buku leadership itu, followership itu jarang. Tapi ya kita kan nggak seneng baca jurnal. Aku trade book, tapi anak buahku kan banyak 200. Ayo kamu baca ini, presentasi. Idemu apa? Nanti aku sih mutusin. Lah ngono toh ya. Jadi Gen baby boomer sama Gen X ini memanfaatkan Gen Y, Gen Z. Tapi kalau di sini orang Gen Y, Gen Z tidak punya creativity, innovation, dan leadership, tak pecat. Ya, tidak pakai kayak BUMN ada proseduritas, tak pecat gunanya wis ya, kesuwen wis. Ya toh. Zaman susah gini, tidak ada kreativitasnya, nunggu terus, jadi beban ya. Maaf loh, tapi kalau untuk BUMN mesti disesuaikan, tentunya ya. Iya. Baik, sangat baik ya. Mungkin ada pertanyaan ya selanjutnya ya dari Pak Brahmana. Pak Hermawan, dalam era internet yang serba open dan transparan, bagaimana relevansi implementasi bisnis dengan pendekatan framework 4C? Customer. Ini pertanyaan hebat ini, pinter ini. Jadi 4C itu, marketing itu mesti dari 5D dulu ke 4C. Ojo ujuk-ujuk marketing mix, salah itu. Marketing mulai selling, ya opo. Nanti kayak UKM itu yang kena predatory pricing setengah mati, tidak ada diferensiasinya kan. Nah jadi mesti tahu 4C-nya. Ada kompetitor, ada customer, ada change, ada company kan. Kita mesti melihat kompetitor sama customer. Nah ini nanti 8 April saya akan ngomong run 21 run. R-nya itu apa? Rethinking competition. Jadi sekarang kompetitor kita dengan adanya pandemi mungkin berubah dari yang dulu. Dan nanti kalau sudah selesai pandemi, post itu, old and new itu berubah lagi. Jadi kita itu bukan customernya dulu, memang kompetitor yang harus kita liatin dulu. Bisa saja customer jadi kompetitor, bisa, sangat bisa. Ya model terbuka, enggak apa-apa. Kompetitor itu kalau buat orang marketing bukan jelek kok. Kompetitor itu kan bersaing supaya sama-sama maju. Kalau namanya kompetitor ya kayak Telkom zaman dulu kan, iya toh. Telkom zaman dulu, zaman Pak Caju dulu ngomong sama saya waktu beliau masih hidup. Hermawan, aku ini IBM dulu. IBM itu diajari bersaing. Masuk Telkom, ampun katanya dia. Menganggapnya monopoli semua. I created competition di antara kita sendiri katanya. Antar wilayah, itu Pak Caju. Jadi aku kenal Pak Caju kan, wis tuwo iki, wis tuwo. Jadi jangan takut kompetitor jadi. Kadang-kadang kompetitor jadi customer, kita co-op toh, kooperatif, kompetitif, tapi kadang-kadang customer jadi kompetitor. Tapi intinya 4C itu mesti dianalisis. 5D-nya yaitu tadi teknologi, ekonomi, market, itu value. Kalau sini values, political, legal, ekonomi, social culture. Wes tak pikir apa Mas? Itu model sudah mulai 23 tahun lalu dan Marketplace itu konsisten loh, bantu perusahaan selalu pakai itu. Ya gitu kita tidak hidup ini 30 tahun ini ya toh. Kita mesti konsisten supaya diferensiasi kita kelihatan. Mengenai orang percaya atau enggak ya wes, nek percaya ya nasib ya toh. Tapi kita berusaha dengan menulis buku dengan Philip Kotler. Ya, supaya pikir-pikir ya global supply chain juga. Aku ditantang sama Wiley Amerika, pakai nama gue. Sudah 23 tahun aku tahu kamu yang mikir sama apa anak-anak Marketplace ngapain? Enggak. Satu, aku orang Asia. Kedua, aku lebih baik global supply chain di bawah Kotler.
Makanya Kotter tetap nomor 1, kita nomor 2. Royalty itu nomor 2 buat saya. Yang penting model kita masuk. Bagong, Petruk, Gareng, Semar, Nakulo Sadewo, Arjuno, Bima, Yudhistira. Ini mesti digabungkan, barusan bagus. Iya. Oke, jadi kita jadi belajar juga ya akhirnya Mas Hamzah ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menambah insight banget ya, Mas Hamzah. Iya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Herman. Ada dari Agung Asharullah. Saya fans Pak Hermawan dari zaman kuliah. Nah, ada anak mahasiswa, mantan mahasiswa berarti ya. Mau tanya Pak, challenge utama kami saat ini untuk menjadi digital entrepreneur supaya sukses apa dan apa tipsnya ya Pak? Nah, terima kasih. Tipsnya, jangan percaya entrepreneurship talk. Sekarang aku tanya, startup itu berapa persen yang jadi, berapa persen yang gagal? Aku di International Small Business loh. Aku 5 tahun jadi staf khususnya Pak Kusya Yoga. Aku ke Turki, ke Italia, ke New York, aku ngomong di PBB 3 kali. Mereka profesor itu bikin riset. Silicon Valley dibanding Valley-nya di Jerman. Setelah 10 tahun, orang bikin di sini, 90% mati. Yang di Jerman, karena mereka produksi betul-betul, ada wujudnya, bukan platform dong, itu lebih berhasil. Jadi ya, apakah salah ada digital entrepreneur? Tidak salah, tapi harus belajar marketing. Buat saya tidak ada digital marketing itu. Yang ada marketing with digitalization. Tidak ada digital entrepreneur with digitalization. Benar nggak? Nah, entrepreneur nggak usah takut. Ada digital, ada apa. Dulu zaman Karmulai juga tidak takut entrepreneur itu. Iya toh? Jadi mereka kalau the real entrepreneur bisa risk taking, bisa collab, bisa opportunity seeking, tidak usah takut. Makanya lebih baik entrepreneurship sama marketing digabungkan. Nah, digitalnya diperhatikan karena tiap digitalisasi kan ada ininya, ada apanya, ada ciri tersendiri. Nah, jadi marketing with digitalization and entrepreneurship digitalization. Terima kasih Mas Agung. Mudah-mudahan tetap bersama kita. Ya, baik. Terima kasih tadi jawabannya Pak Hermawan. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi Mas, ini ada lagi yang masuk kah Mas Hamzah yang dari audiens untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya? Ya, sepertinya udah cukup ya dari audiens. Waktunya juga semakin mepet. Jadi menarik ya Pak, bagaimana teknologi itu bisa mensupport marketing ya. Jadi tidak ada pisah antara digital marketing dan marketing. Jadi memang marketing itu harus resourceful ya. Entah itu cara digital kayak atau mau yang lain ya marketing gitu. Itu cukup menarik banget ya. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh BUMN ya, terutama ya untuk kemudian mengembangkan entrepreneurial marketing yang ada gitu. BUMN itu taruhannya sekarang dengan Menteri Erick Thohir. Saya kenal Pak Erick Thohir mulai dia beli Republika pertama kali. Kenal terus ketemu ketika beliau tidak segan-segan untuk minta saya mengenalkan dengan Indofood, dapat iklan di Indofood. Dari dulu saya lihat, orang ini luar biasa. Pak Hermawan, aku akan menjadi kaya lewat spot and media. Aku tidak percaya. Tapi sekarang kenyataan. Ya kan? Dia sudah bisa baca vision itu kemana gitu. Nah, sekarang tantangan dengan Pak Erick Thohir dan Pak Jokowi sekarang, ini kan tidak tahu, kita tinggal 3 tahun 2024, tapi masih bisa terjadi sesuatu. Direksi itu, saya baru dengar ini, BUMN itu ada satu BUMN yang teman saya jadi dirut, 8 bulan diganti. Ya, karena kurang cepat. Ya toh. Nah, ya apa? Jadi tantangannya adalah biasanya BUMN itu PIPM. Jadi kalau Telkom Korpu mau menyebarkan ini kemana-mana, PIPM itu harus dicampur dengan Siel. Harus lebih banyak ke Sielnya. Jangan dikira multinasional itu sudah langsung Siel loh. Enggak loh Mas.
Enggak loh, aku ini saya ngelayani multinasional banyak. Kelihatannya pinter-pinter toh. Wah, nek presentasi slide-nya, wah dari. Lalu saya mikir bukan dia yang mikir sana kok. Kalau country manager itu kan cuma ngambil-ngambil kemudian ditoto lagi. Loh kalau kita asli Mas, kita menggerakkan anak-anak kita sendiri harus bikin. Ya kayak Amuba itu di Telkom itu. Gitu, jadi tantangannya kalau di BUMN itu semoga usaha Telepon Korpu untuk mengenalkan konsep-konsep yang dari Indonesia sendiri tapi yang punya kelas global bisa bisa terdengar dan bisa ada gunanya untuk yang lain gitu. Oke, terima kasih Pak. 1 jam yang luar biasa ya dengan Pak Hermawan. Nah, ini kita sudah di penghujung acara ya Mas Gun ya. Ini mungkin kita minta 1 closing statement ya sebagai oleh-oleh untuk para audiens yang datang hari ini. Monggo Pak. Ya tergantung sial itu bisa dilihat dari mana. Kalau mau dari C-nya boleh. Kreatif, innovation itu ready to go. Go itu kalau nggak ada entrepreneur leadernya nggak bisa go toh. Jadi ide solusinya sudah ada. Nah kalau design thinking itu nggak peduli dia. Apakah dia entrepreneur leader? Pokoknya sampai prototyping sudah. Dia selesai. Dia konsultan kan. Ditinggal kan. Udah. Nah, silakan pakai. Nah tapi ini memang sial ini kita tesnya dari kreatif idea menjadi solution itu memang harus dites ke 3C yang lain. Itu 1. Kedua, kalau mau dilihat dari leadership, isinya sama. Tapi seorang leader manager itu harus memberi kesempatan pada anak buahnya untuk menjadi entrepreneurial profesional dan dia sendiri harus menunjukkan profesional yang berjiwa entrepreneur lah kan tidak salah tuh. Nah, entrepreneur kan terus bikin bisnis di dalam Telkom ya tuh. Tapi kalau entrepreneurial profesional kan tidak apa-apa. Wong itu jiwanya kok entrepreneur tidak apa-apa. Terus barusan bukan cuma improve dok tapi bisa innovate. Mengenai disetujui apa enggak ya tergantung entrepreneur leadernya dan menumbuhkan creativity ide. Jangan cuma KPI tok yang diukur. Di Marketplace tak rubah semua nih KPI. Sekarang nanti besok lusa tak umumkan penilaian tidak setahun sekali tapi 3 bulan sekali. Dan gaji tidak 100%, tapi 70%. 30%-nya tergantung penilaian tiap 3 bulan. Kalau enggak, kamu 70%. Itu baru namanya entrepreneurial profesional. Lah nek ngomong tok entrepreneur mari ngono. Enggak berani ngambil risiko begitu ya enggak entrepreneur. Tapi ini belum tentu populer loh kalau untuk BUMN. Kita jangan ke situ dulu lah. Nanti ide ini ditolak nanti. Ya kan? Ya. Jadi pelaksanaannya step by step aja. Luar biasa. Ya, tadi konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Hermawan itu luar biasa sekali. Silakan teman-teman meresapi betul. Nah, ini konsep-konsep yang tadi disampaikan ini mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan transformasi BUMN untuk lebih agile ya dengan menerapkan konsep yang tadi ya CL terutama yang dikedepankan untuk di era new ways of commerce seperti saat ini. Luar biasa sekali waktu dan ilmunya Pak Hermawan Kartajaya. Tapi ya memang seperti biasa ini waktunya tidak pernah cukup ya. Tentunya untuk ilmu dan pembelajaran itu ya Mas Hamzah ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kegiatan yang lebih besar lagi Pak Hermawan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya rekan-rekan sekalian. Mas Hamzah, tapi setelah after break ya jam berapa Mas Hamzah nih? Jam 1 ya? Kita masih ada agenda lain ya, yang tentu nggak kalah menarik. Jangan kemana-mana teman-teman sekalian. Silahkan pasti banyak yang sudah diserap hari ini. Jadi silahkan diturunin dulu, let it sink down ya. Napas, istirahat ya, sholat, makan. Nah habis itu kita on lagi teman-teman sekalian. Nanti pasti ada sesi-sesi yang nggak kalah menarik dengan apa yang sudah kita terima pagi ini. Oke, sekian dari kami ya. Saya Hamzah. Saya Gun. Terima kasih atas waktunya. Stay terus di BUMN Bergerak. Ya, selamat siang. Bye.
Ya, rekan-rekan, tadi kita sudah mengikuti materi dari Bapak Hermawan Kertajaya yang sangat-sangat ahli di bidangnya, dimoderatori oleh Mas Hamzah dan Kang Gugun. Mereka berdua juga sangat mumpuni dalam mendalami bidang ini. Tadi menjadikan sajian yang sangat menarik. Insya Allah, setelah jam 1 nanti, karena kita akan sekarang ini break dari jam 12 sampai jam 1, setelah jam 1 kita akan mengikuti lagi suatu sajian yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat, insya Allah menarik juga, dari Chana Paranita. Beliau adalah Human Capital Telkom Regional 4. Lalu juga Eko Nirma Fitriani, beliau adalah Manager Learning dan Development PT Pos Indonesia. Dan kali ini moderatornya adalah Diang Intan, Chief Experience Office of Sprinting. Nah, sangat menarik juga. Dan jam 1 nanti kita akan bergabung kembali. Ada kesempatan teman-teman untuk mengajak rekan-rekan yang lainnya bergabung untuk mendengarkan webinar yang sangat menarik dari BUMN Bergerak. Dan saya akan mengajak Anda semua untuk follow Instagram itdri.id. Juga telkom.korpu, Living in Telkom, Sprinting Smart Eye VR. Dan subscribe channel YouTube Digital Amuba. Dan bagi Anda semua yang ingin ikut virtual expo, ada 9 galaksi. Ini adalah tour galaksi secara 360 derajat dengan ambience antariksa. Ini sangat menarik sekali ya. Caranya tidak sulit, masuk saja ke website bumnbergerak.id dan klik virtual tournya. Rekan-rekan, sampai ketemu nanti jam 1 siang dengan penyaji yang telah saya sebutkan tadi. Judulnya adalah Granularity of Change Digital Transformation in Grassroots Level. Nah, ini sangat menarik dan ajak teman-teman yang lain untuk bergabung bersama kami. Selamat siang, Assalamualaikum.